Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, kali ini kita bakalan ngelanjutin untuk pelajaran tajwid yang udah kita bahas di tajwid part 1, 2, dan 3. Dan yang paling utama adalah di sini kita akan membahas untuk kelanjutan tajwid yang part 3, yaitu hukum mat. Nah, di tajwid part 3 itu saya sudah menjelaskan kalau misalkan hukum mat itu dibagi menjadi 5 itu tadi. Nah, sekarang di tajwid part 4 ini saya juga bakalan membahas kelanjutan dari hukum mat itu. Jadi hukum mat sendiri itu sebenarnya hukum mat itu dibagi menjadi 13. Jadi banyak banget ya guys sebenarnya. Tapi karena emang biar kondusif aja, jadi aku bagi-bagi berpart-part kayak gitu teman-teman. Nah teman-teman, sebelum kita lanjut ke materi kita pada video kali ini, jadi buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini dan belum subscribe, teman-teman bisa langsung klik tombol merah, langsung teman-teman subscribe. Habis itu teman-teman nyalain tombol notification-nya. Pokoknya jangan lupa di subscribe, nyalain tombol notification-nya, dan jangan lupa di like video ini supaya konten YouTube aku makin berkembang. Yuk langsung aja kita mulai pelajarannya. Nah, oke guys, sekarang kita bakalan belajar 4 hukum mat. Nah, kalau misalkan yang di part 3 itu kita kan belajar 5 hukum mat. Tapi di part 4 ini kita belajar 4 hukum mat. Apa aja? Nah, yang pertama adalah ada mat riwat. Yang kedua ada mat arid lisukun, yang ketiga ada mat silah qasiroh, dan yang keempat ada mat silah tawilah. Nah, di sini aku bakalan ngejelasin satu-satu pembahasannya kayak gimana buat kalian semuanya. Nah, yang pertama langsung aja kita menuju ke mat iwat. Nah, mat iwat itu kayak gimana sih teman-teman? Jadi mat iwat adalah apabila ada fathatain, jadi kalimat yang berharokat fathatain, jadi huruf-huruf terakhir itu apabila ada huruf terakhir yang berharokat fathatain dan itu di akhir kalimat atau di akhir surat itu tadi. Nah, terus habis itu cara membacanya kayak gimana teman-teman? Cara membacanya adalah seperti mat tobi'i. Jadi panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Langsung aja kita menuju ke contohnya. Contohnya adalah aliman hakiman. Itu adalah katanya yang benar. Jadi tulisannya itu kayak gitu, aliman hakiman. Tapi kalau misalkan di akhir kalimat berarti dia dibacanya adalah aliman hakimah, kayak gitu teman-teman. Jadi dibacanya itu matobi'i, bukan fathatain. Aliman hakiman, man itu bukan fathatain, bukan dimatikan, tapi dibacanya mat iwat ini. Karena mat iwat ini jadi dibacanya itu seperti matobi'i, karena dia itu kan fathatain di akhir kalimat itu tadi. Jadi kayak gimana bacanya? Jadi kayak tadi yang udah aku jelasin, cara bacanya adalah aliman hakimah. Nah, terus habis itu kita kasih contoh lagi ya teman-teman. Saya kasih contoh lagi, satu lagi, yaitu aliman basiron. Itu adalah tulisannya. Dan kalau misalkan aliman basiron, basiron ini dia terletak pada akhir kalimat ataupun di akhir surat. Nah, itu atau nggak di akhir surat juga sih, di akhir waqaf. Tanda waqaf itu bacaannya adalah mat iwat. Nah, mat iwat cara membacanya seperti apa? Yang udah saya jelaskan. Cara membacanya adalah seperti mat tobi'i, panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Jadi aliman hakiman dibacanya menjadi aliman hakimah, kayak gitu teman-teman. Nah, kita lanjut ke yang hukum mat kedua, yaitu mat arid lisukun. Nah, mat arid lisukun ini adalah apabila ada mat tobi'i atau mat lain dan itu terletak di akhir kalimat dan dia itu dibacanya menjadi waqaf gitu loh teman-teman. Nah, di sini mat arid lisukun ini panjangnya 3 alif atau 6 harokat. Nah, tadi kalau misalkan mat iwat itu 1 alif atau 2 harokat, tapi kalau mat arid lisukun ini 3 alif atau 6 harokat. Misalkan ya contohnya yaitu sami'un basirun, itu kan tulisannya. Jadi sami'un basirun. Nah, kalau misalkan dia itu di akhir waqaf, jadi di akhir kalimat atau dia itu bertemu, pokoknya terletaknya itu di waqaf itu tadi. Nah, jadi cara membacanya adalah dia itu dibaca waqaf gitu loh, disukunkan. Jadi disukunkan, dimatikan hurufnya. Misalkan adalah cara membacanya sami'un basir, kayak gitu teman-teman. Nah, terus kita lanjut ke contoh selanjutnya ya, yang dari mat arid lisukun. Misalkan wa amanahum min khawf.
Nah, itu kan sebenarnya tulisannya wa amanahum min khaufin. Itu tadi. Tapi karena dia itu diwakafkan, jadi bacanya adalah min khauf kayak gitu kan. Jadi dibaca sukun. Nah, kita lanjut langsung ke yang ketiga, yaitu mad silah qasirah. Mad silah qasirah adalah apabila ada hak domir yang berharokat. Jadi hak domir terus dia berharokat. Nah, di sini cara membacanya adalah panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Nah, kita kasih contoh ya biar teman-teman gampang. Misalkan contohnya adalah wahdahu la syarikalah. Wahdahu berarti kan dibacanya kan dua alif, 2 harokat kan, jadi 1 alif. Nah, misalkan dan itu tuh haknya itu berharokat. Misalkan ya contohnya wahdahu la syarikalah. Nah, itu tadi teman-teman. Jadi haknya itu dia berharokat. Nah, terus kita langsung lanjut aja, kita menuju ke mad silah tawilah. Nah, langsung aja kita menuju ke mad silah tawilah. Mad silah tawilah ini gimana penjelasannya? Jadi apabila ada hak domir bertemu dengan hamzah. Nah, cara membacanya adalah 3 alif atau 6 harokat. Jadi kalau misalkan ada hak domir, itu tadi hak domir yang berharokat, terus dia itu ketemu sama hamzah. Nah, langsung aja saya kasih contohnya. Jadi contohnya gini, malahu akhladahu. Nah, itu dipanjangnya adalah 6 harokat atau 3 alif. Jadi misalkan ya, lagi saya kasih gambaran cara membacanya. Cara membacanya adalah malahu akhladahu. Jadi kayak gitu yang mad silah tawilah. Nah, teman-teman, udah selesai pembahasan kita dari yang hukum mat, dan di sini di part ini saya memberikan pelajaran 4 hukum mat. Nah, yang pertama adalah mat iwat. Jadi mat iwat ini dia itu berteman sama mat arid li sukun gitu ya. Gandengannya mat iwat sama mat arid li sukun. Terus kalau yang mat silah tawilah itu barengan sama mat silah qasirah. Nah, kenapa? Karena mat iwat itu, karena mat iwat ini tadi itu pengertiannya adalah apabila ada fathaten dan dia itu di akhir kalimat gitu kan, diwakafkan, bacanya itu kayak bukan diwakafkan, bacanya itu kayak di mat tobiikan gitu kan. Terus habis itu kalau yang mat arid li sukun di sini adalah apabila ada mat tobi'i atau mat lain terus dia di akhir kalimat, nah bacanya itu diwakafkan atau disukunkan. Jadi dia itu berteman gitu loh, sama-sama di akhir kalimat terus sama-sama diwakaf. Nah, kalau yang mat silah qasirah sama mat silah tawilah ini dia juga berteman gitu loh. Nah, bedanya apa? Kalau misalkan mat silah qasirah adalah apabila ada hak yang berharokat dan itu panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Nah, kalau misalkan mat silah tawilah apabila ada hak domir atau hak yang berharokat itu ketemu dengan hamzah dan panjangnya, cara membacanya dengan panjang 3 alif atau 6 harokat. Kayak gitu teman-teman. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi saya harap teman-teman semuanya bisa paham, bisa mengerti. Dan kalau misalkan teman-teman bingung kayak gimana, teman-teman bisa beli buku aku. Ini buku karangan aku sendiri yang aku bisa masuk Gontor, dan di sini aku bahasnya semuanya dari buku ini. Kalau misalkan teman-teman punya buku ini, teman-teman tuh bakalan gampang. Jadi teman-teman bisa belajar sambil lihat buku terus sambil nonton video YouTube ini kayak gitu teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang belum punya, ini bakalan aku taruh nomor WhatsApp-nya di kolom komentar, jadi teman-teman bisa order melalui WhatsApp itu. Nah, teman-teman, bagi teman-teman yang belum subscribe YouTube channel ini, teman-teman bisa langsung klik subscribe dan nyalain tombol notification-nya, dan jangan lupa di like video ini supaya YouTube aku makin berkembang. Nah, teman-teman juga karena ini kita itu masih dalam wabah COVID-19 ini, saya harap teman-teman tetap stay at home, teman-teman juga tetap belajar di rumah. Pokoknya jangan keluar-keluar kalau nggak ada kebutuhan yang mendesak banget kayak gitu teman-teman. Dan saya doakan juga semoga teman-teman semua yang mendaftar di Gontor itu keterima, dan selamat berpuasa karena ini bulan puasa juga ya teman-teman ya. Semoga kita bisa meraih kemenangan di hari raya nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.